Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Husbin di mana saja berada, untuk tema kali ini yaitu Lailatul Qadar, malam spesial khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Husbin di mana saja berada, di antara pembahasan yang sangat menarik seputar bulan Ramadan adalah adanya salah satu malam yang lebih baik dan lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Ia merupakan malam yang ada di antara malam-malam selama Ramadan dan juga dikenal dengan malam kemuliaan dan keutamaan Lailatul Qadar. Sahabat Husbin di mana saja berada, pada malam yang satu ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat untuk turun ke langit dunia dengan membawa tugas masing-masing. Di antara mereka ada yang bertugas mencatat rezeki, ada yang bertugas mencatat ajal, ada yang mencatat jodoh, dan ada yang mencatat kebaikan dan keburukan manusia selama 1 tahun. Terhitung sejak malam Lailatul Qadar hingga datangnya Lailatul Qadar selanjutnya. Selain itu, kemuliaan dan keagungan malam yang satu ini tidak lepas dari diturunkannya Al-Quran yang sangat mulia dan agung. Sebagai mukjizat Rasulullah yang paling agung dan sumber hidayah bagi umatnya, malam Lailatul Qadar bertepatan dengan malam diturunkannya Al-Quran dari Laihul Mahfuz oleh Allah Azza wa Jalla secara menyeluruh ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Islam saat itu. Sahabat Husbin di mana saja berada, dengan demikian malam yang satu ini tentu sangat mulia dan tidak heran jika kemuliaannya melebihi 1000 bulan. Oleh karenanya, orang-orang yang bisa menjumpai malam yang satu ini tentu sangat beruntung, sebab saat itu semua pahala amal kebaikan nilainya berlipat-lipat dan tidak bisa ditemukan pada malam-malam lainnya. Sahabat Husbin di mana saja berada, kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar diabadikan oleh Allah dalam satu surat Al-Quran secara khusus, tanpa percampuran
dengan ayat-ayat lainnya. Sahabat Guspin di mana saja berada, Allah berfirman, sungguh kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahterakanlah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadr ayat 1-5. Selain dalam Al-Quran, Rasulullah juga menguak dan menjelaskan keutamaan dan kemuliaan malam yang satu ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dengan dua dalil di atas, setidaknya sudah bisa disimpulkan perihal keutamaan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Ia merupakan satu-satunya malam dalam satu tahun yang benar-benar harus dijaga oleh umat Islam. Pada malam yang satu ini, kita harus berusaha untuk meraih dan mengambil keuntungan, pemberian dan anugerah yang dilipat gandakan oleh Allah di dalamnya. Kendati demikian, malam yang satu ini ternyata hanyalah malam spesial yang hanya dikhususkan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat Guspin di mana saja berada, umat-umat para nabi sebelumnya tidak pernah merasakan kemuliaan Lailatul Qadar. Bagaimana penjelasannya? Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Malikah yang wafat 179 Hijriah, dalam salah satu kitab hadisnya meriwayatkan salah satu hadis bahwa suatu saat Rasulullah melihat umur umat-umat terdahulu. Saat itu ia melihat bahwa umur mereka jauh melebihi umat-umatnya. Tentunya amal ibadah yang mereka lakukan juga lebih banyak dari umatnya. Hanya saja di saat yang bersamaan Allah memberinya keistimewaan berupa Lailatul Qadar. Sungguh telah diperlihatkan kepada Rasulullah umur-umur umat para nabi sebelumnya, atau diperlihatkan apa yang dikehendaki oleh Allah dari semua itu. Melihat itu, seolah-olah Rasulullah pesimis bahwa usia umat-umatnya tidak akan mampu untuk mencapai amal ibadah yang dilakukan umat-umat tersebut. Kemudian Allah memberi Nabi Muhammad dan umatnya malam Lailatul Qadar.
yang lebih utama dari 1000 bulan. Imam Malik Al-Muwatta Ibni Malik Mu'assasa Ar-Risalah Tabligh Syekh Mustafa Al-Jami. Berdasarkan hadis di atas, Syekh Abu Muhammad Badruddin Al-Aini yang wafat 855 Hijriah dalam salah satu kitab hadisnya mengutip salah satu pendapat bahwa Lailatul Qadar adalah pemberian dan anugerah khusus dari Allah yang hanya diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad SAW. Dalam kitabnya disebutkan, yang artinya sungguh malam Lailatul Qadar hanya khusus bagi umat ini, yaitu umat Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak ditemukan dalam umat sebelumnya. Dari Syekh Al-Aini, Umdatul Qori Syarah Sahihi. Sahabat Gusbin di mana saja berada, dengan demikian sudah seharusnya malam yang satu ini benar-benar dijaga oleh semua umat Islam. Setidaknya bisa lebih meningkatkan semangat dan antusias yang tinggi dalam beribadah. Sebab pada malam yang mulia ini nilai-nilai ibadah dilipat gandakan oleh Allah tanpa terkecuali. Tentunya semua itu tidak lain agar ibadah umat akhir zaman ini bisa menandingi nilai ibadah umat-umat terdahulu yang hidup selama ratusan tahun. Sahabat Gusbin di mana saja berada, Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi Asjarakoni yang wafat tahun 1122 Hijriah dalam kitabnya bercerita, suatu saat Rasulullah menyampaikan sebuah hikayat kepada para sahabatnya bahwa di antara orang-orang Bani Israel terdapat 4 orang yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepadanya, sekalipun sebatas kedipan mata. 4 orang itu adalah Ayub, Zakaria, Haskil, dan Yusya bin Nun. Mendengar cerita 4 Bani Israel tersebut, para sahabat lantas heran dan sungguh takjub dengan ibadah mereka yang sangat istiqomah. Bahkan dalam kurun waktu yang tidak sedikit, mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Hanya saja di saat yang bersamaan datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian berkata kepadanya, "Telah heran umatmu akan ibadah 4 orang selama 80 tahun, dan mereka tidak pernah bermaksiat sekalipun sebatas kedipan mata. Sungguh Allah telah menurunkan bagimu dan umatmu yang lebih baik dari semua itu, yaitu malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini Lailatul Qadar lebih utama dari apa yang dikagumi oleh umatmu." Sahabat Gusbin di mana saja berada,
mendengar apa yang disampaikan malaikat Jibril tersebut. Akhirnya Rasulullah dan para sahabat saat itu sangat bahagia serta tidak khawatir amal ibadah mereka akan kalah dengan ibadah umat sebelumnya. Alhasil, Lailatul Qadar menjadi satu-satunya malam bagi umat Nabi besar Muhammad SAW untuk semakin semangat dalam menambah ibadah dan ketaatan, serta tidak banyak menggunakan waktu di bulan Ramadan dengan hal-hal yang tidak memiliki manfaat dan faedah. Demikian penjelasan perihal Lailatul Qadar. Dengan mengetahuinya, semoga kita bisa meningkatkan kualitas ibadah selama bulan Ramadan, khususnya di hari-hari terakhir sebelum hari raya ini, dan juga bisa menjumpai malam yang agung yang lebih utama dan 1000 bulan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.